hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, dari WIABI bersama tim nih. Ada berapa orang, Pak Anam? 14. Ada 14 orang. Ini sama ini guru permaculture Indonesia, Pak Anam. Kemarin udah ngasih muridnya loh. Iya, kita semuanya muridnya di sini. BDC ya. Iya dong. BDC. Ini juga sama dari WIABI. YB dari YB. Kemudian ini bersama rombongan. Ada Pak Anang juga. Pak Anang itu ya apanya Ibu ya? Bukan. Ini dari Bappenas. Dari Bappenas. Masalah ekologi. Alhamdulillah kita ketemu orang-orang hebat nih, guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur. Sofia, ini pelakunya kamu kan sama Hafsah? Iya. Waktu mereka lagi istirahat, mereka main bola, saya foto ini Teh Uci. Iya, karena kita suka kalau istirahat kan pengen bener-bener istirahat kan. Jadi kita kalau habis makan, kita langsung ke taman yang ada di bawah sana. Kita duduk-duduk, habis itu kita kadang cerita-cerita, habis itu kita langsung duduk ini. Oh, jadi hening ya intinya main. Iya. Gunanya apa? Gunanya buat apa? Ini bagus nih. Gunanya buat apa? Oh, ada body scan. Iya. Yang paling penting ini ya. Itu kan dalam diam Bu itu. Kamu udah ngajarin berapa lama? Ngajarin. Ngajarin mindfulness atau ngajak mindfulness? Oh, kemarin terakhir itu saat MPLS. Saat MPLS itu anak-anak yang baru masuk ke sekolah ini tuh kita dibiasakan untuk mindfulness atau duduk hening setiap paginya. Nah, kebetulan aku OSIS kan, jadi Sama dong. Kita OSISnya YB. jadi kebetulan kita ngajak anak-anak juga buat duduk heningnya gitu. Ini dari sejak awal. Iya, dari saya kelas 7 juga udah ada. Kelas 7 itu kelas 1 zaman kita. Ada apa terapi healing dengan tanaman nggak? Ada ya? Jadi kita Bapak Rizky guru kehidupan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi senang bisa ketemu sama guru. Senang Gimana rasanya dengan diceritakan? Maha Guru. Pas lagi yang pelajaran ekologi kan gue kecakapan. Hebat lu eksplornya kemana? Pas kita lagi belajar kan habis duduk nih. Terus kita ngobrol sama tanaman dan itu tuh bener-bener kerasa banget. Waktu itu pernah kan lagi komunikasi sama tanaman dan itu emang ada hewannya dan hewannya tuh kayak ikut dengerin gitu. Dia sama Keren. Jadi saya bicara sama tanaman jangan heran. Iya. Soalnya jadi kayak ada punya teman walaupun mungkin dia tidak membalas secara langsung tapi ada reaksinya. Ya ngerasa ada komunikasi ya. Ya, oke. Good. Dan terasa kan Terima bahwa kasih mereka Kepala Sekolah. berkoneksi dengan kita kan. Iya, ada rasanya. Walaupun tidak bisa dilihat langsung dengan mata. Masya Allah. Ini belum matang tapi dia Belum. juga ya. Saya maja namanya. Maja pahit. Buah maja. Bernuk. Yang mana Pak Adi? Ini buahnya tuh. Mari Pak, Nah, sini. kita ke sini. Ya ceritain Teh Uci dulu. Nah, nih, liatin. Sama Pahit kan? Pahit. Makanan Nah, di kambing sini kita tempat saya. manis. Di kita manis ada, kita olah. Ayo. Bikin olahannya di bawah. Rasanya enak banget loh, Bu. Nih anak-anak yang biasa bikin. Rasanya enak banget. Aku nggak percaya tuh. Nanti kita buktikan seberapa. Kita
nggak pakai gula ya teh? Aku nggak suka pakai gula. Iya. Soalnya hidup sudah manis jadi. Tapi nanti lihat aja ya keajaibannya gimana rasanya. Di lidah Teh Uci kita coba. Rizda nggak usah minum ya, ntar lu pengen lari pulang. Nggak mau naik mobil. Pak Le mau Biasanya nyobain? Berenuk pahit gitu Tak kasih ya. Berenuk manis. Jadi bukan Majapahit tapi Majam manis. Kita coba. Banyak banget, nyoba dikit dulu. Makasih deh. Yuk. Tanpa gula ya. Yuk. Tanpa gula ya. Siapa? Tanpa gula ya. Kayak ada saudara-saudara Bener-bener cuma Ini buat Mas Adil, tumben kita akrab Mas Adil. Aku separuh ini, jangan Ya, banyak. oke. Segini nih. manfaatnya. Yang pertama untuk stamina. Pasti ini peredaran darah ini. Coba minum lagi teh. Hop, Minum lagi ya dong. kuat. Kalau kebanyakan nanti Nomor nih. Ini jangan ntar dia lari-lari pulang lagi. Jadi ini buat Loh kok kental dia airnya ya? buat rilis ya. Kental ya airnya ya Mas Rizli? itu kalau bawahnya apa ya? Rometnya apa ini? Gimana Pak? Rometnya apa materialnya? Loh itu Berenuk tanpa tambahan air, tanpa Manis, Pak. apapun, cuma Manis jadinya. Mau coba. Bernuk alias maja. Oh manja tadi bukan manja pahit ya? Bukan majanya jadi manis di sini. Di tempat saya karena tidak diolah jadi makanan kambing. Sama, Den. Buat main bola mana anak? Ini tugasnya Pak Nam nih ngasih tahu ke Pak Arif nih. Yang manja manis. Bawa satu. Enggak, nanti dikasih satu dus. Gimana Pak Anang? Enak? Luar biasa Pak Kadis. Ada Ini pangan lokal yang luar pangan biasa. lokal. Sukses untuk Purwakarta. Ada. Ini penting. Saya berbahagia karena saya kemudian bisa terkoneksi dengan Wiyabi YB dengan YB dulu namanya Sekolah Ciseureum Kahuripan Pajajaran. CKP SDN Ciseureum Kahuripan Pajajaran. Pertama berdiri tahun 2003. 2019 saya ketemu sama Kang Rijal SLE waktu itu. Kita waktu dulu belum punya konsep operasional Pak. Yang kenal permaculture itu enggak. Nah, datang Kang Rijal ke sini, saling melengkapi lah gitu. Kang Rijal ngebantu kita, membawa Kang Riji ke sini, kemudian kita terhubung juga sama Bumi Langit. Waktu itu saya pertama tahu nama Pak Anam itu ya dari situ. Waktu kita bawa guru-guru kita ke sana di sini. Masya Allah. Ke Bumi Langit belajar. Kemudian Pak Is juga beberapa kali ngisi di sini, 2 kali kalau nggak salah. Kemudian ini adalah model sekolah yang didesain dari nol Pak. Dari nol itu dari tata arsitekturnya, dari pengadaan gurunya itu dari nol banget. Jadi bisa mewujud seperti ini. Ya, ini jadi sekolah model sebenarnya. Sekolah model. Nah, sekolah-sekolah yang lain gimana yang di Purwakarta yang sudah berdiri lebih dulu sebelum ada konsep kita. Nah, mereka kita sekarang memasukkan dalam kurikulumnya yang disebut kita tatanan dibalatikan tentang permaculture diajarkan ke mereka semuanya. Jadi dari sisi software itu hampir mirip dengan di sini. Kurikulumnya, tapi tata arsitektur, tata ini landscape tanahnya beda karena kan tapi kita berupaya bagaimana dalam prinsip-prinsip permaculture itu diterapkan di sekolah-sekolah. Fokus pada konsep. Ya, menggunakan lahan-lahan marginal yang kayak seperti itu. Tapi yang sekolah-sekolah masih mempunyai lahan kita coba desain gitu. Ya, alhamdulillah kita bisa nyampe juga nih di sini Pak Kadis. Jadi kami di Bappenas itu sebagaimana pernah kita ketemu di Taman Mini ya Pak Kadis ya. Ke depan ini memang insya Allah fokus daripada pembangunan kita itu adalah pembangunan yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Seperti kita sekarang ini memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan daripada aspek-aspek sosial dan ekologi, dan kita ketahui bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana kawan-kawan kita ini Pak yang muda-muda yang hampir mencapai 70-80 juta sekarang itu
mereka bersiap menggantikan kita semua. Iya. Itu kita perlu persiapkan agar kawan-kawan kita ini tetap dapat memelihara identitas bangsa dan melestarikan daripada semua yang dimiliki bangsa kita, sehingga sangat luar biasa. Ini juga merupakan kami dari Bappenas melihatnya ini satu hal yang sangat maju di Kabupaten Purwakarta. Kami apresiasi kepada pemerintah daerah, Pak, dan kepada pimpinan wilayah yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan, kesadaran keberlanjutan kehidupan dan lain sebagainya di dalam sistem pendidikan. Saya sampai saat ini di tingkat pusat belum pernah memperoleh laporan maupun informasi mengenai ini, Pak. Jadi ini kalau saya boleh katakan ini mungkin yang pertama ya di Indonesia. Nah, kalau boleh nanti saya nggak tahu juga apakah pimpinan di Kementerian Pendidikan Pak Menteri itu sudah dilapori mengenai ini, sudah, gitu. Pak. Saya pikir sudah ya. Sudah. Sehingga ini bisa menjadi satu program nasional daripada gagasan di tingkat daerah. Karena kita juga ingin mengembangkan di tingkat pusat bahwa semua potensi-potensi daerah dan semua prakarsa-prakarsa daerah itu kita dorong. Tentunya juga tidak hanya kita dapat lakukan oleh sumber daya dan kelengkapan yang dimiliki pemerintah ya, Pak Kadis ya, tetapi juga kami alhamdulillah dengan kawan-kawan dari komunitas dari YB ini yang memberikan perhatian juga kepada upaya-upaya regeneratif atau pelestarian keberlanjutan kehidupan kita. Ini menjadi satu sinergi yang luar biasa, Pak Kadis. Jadi kita kan ada pepatah mengatakan seeing is believing gitu ya. Jadi kita melihat baru kita percaya kan gitu ya. Kalau nggak ada buktinya dianggap slogan kan gitu ya, semboyan-semboyan belaka. Tapi fakta yang ada adalah luar biasa gitu ya. Artinya saya tadi juga melihat bahwa ada prakarsa-prakarsa yang terkait dengan mindfulness, ada prakarsa-prakarsa yang terkait dengan bagaimana kita dari sejak dini memberikan pemahaman mengenai anti korupsi apa segala macam, satu tantangan pembangunan yang sekarang ini luar biasa kita hadapi. Pak Kadis juga tahu dan Bapak Ibu sekalian tahu bahwa indeks korupsi kita juga makin menaik bukan makin menurun gitu ya. Jadi harapan kita terletak pada generasi muda yang ada dan juga pada sistem pendidikan yang betul-betul bisa membawa keberlanjutan kesejahteraan bagi bangsa kita lah seperti itu. Jadi insya Allah ikhtiar kita mudah-mudahan betul-betul dapat menjadi amal baik kita semua. Amin. Kami dari YB ini merasa sangat berbahagia dan juga bersyukur karena hal-hal baik yang terjadi sejak MSD 3 bersama lokal champion kita ini, prototipe lokal pangan akuatik ya, di mana kita sudah membicarakan mengenai banyak hal dan arahnya juga adalah mengenai sistem pangan regeneratif, dan kita bicara juga mengenai mindfulness ya, itu kita terapkan di dalam kegiatan multi stakeholder dialogue itu. Akhirnya hari ini kita bisa melihat sendiri gitu bahwa hal-hal baik yang sudah kita obrolin ya di MSD itu adalah sebuah kenyataan, dan tanpa ridhonya hal tersebut tidak mungkin terjadi hari ini. Dan ini adalah sebuah langkah awal untuk kebaikan yang kemudian kita harus lanjutkan, atau kalau kita mau meniadakan kata harus, yang sebaiknya kita lanjutkan karena ini sudah dibukakan pintunya oleh Yang Maha Kuasa. Kita tinggal merajut hal-hal baik yang kelihatannya bisa kita sinergikan. Dari tadi awal datang sudah bisa tuh mulai berasa energi baik yang bisa kita konekkan satu dengan yang lainnya. Dan tentunya dengan bantuan teman-teman YB dan juga mitra-mitra kami yang lainnya dan juga teman-teman di sini, rasanya hal-hal baik itu segera perlu kita jadikan kenyataan. Dari saya cukup,
Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih untuk sajian yang sangat istimewa.